Halo guys, how are you today? Hari ini tema readingan kita adalah seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu ya. Seperti apa energi dia kepada kamu? Oke, di sini energi dia, teman-teman, lagi kenapa ini? Sayang sebetulnya nih, teman-teman. Ya, ini sayang banget. Tapi di sini kamu nggak sejalan, nggak sepemikiran sama dia. Ini yang bikin bingung, stagnan, ya. Hubungannya nggak bisa berjalan. Sebenarnya dia hubungan ini akan baik, akan lancar. Bagaimana dengan kamunya gitu, kamunya nyuekin ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, jadi dia harus melakukan perilaku atau sikap yang sama kepada kamu untuk ngimbangin gitu ya. Dan orang ini keras kepala juga sih ya, kalau diberikan gambaran di kartu ini orang masih sayangnya masih gede banget sama kamu, dia emang sayang gitu ya, sayang. Tapi eh, kalau kalian udah nikah ini ya, kalau kalian udah nikah nggak sejalan sih kalau aku lihat ya, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Tapi dia di sini nggak pernah mau ninggalin kamu kok ya, walaupun di sini banyak sekali pertengkaran ya yang terjadi. Mungkin bukan pertengkaran yang cakar-cakaran, terus yang ngomongin kasar-kasar gitu ya, berantem, debat, bukan ya, tapi diem-dieman gitu, diem-dieman, dingin sekali. Saling mantau, ya kamunya berasa bisa segala sesuatunya sendiri, dia juga merasa dirinya mampu tanpa kamu, gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Ini kalau teman-teman di sini masih ada yang jomblo, ya teman-teman, orang yang mungkin sekarang naksir kamu di sini adalah orang yang sudah memiliki pasangan sah ya. Jadi khawatir banget memang dia apa ya, terhadap kamu, karena perasaannya besar banget tapi kayak belum mampu, belum, atau memang sudah di sini ya, sudah dia omongin ke kamu tapi kamu mungkin ada sedikit keraguan gitu atau penolakan yang membuat dia sekarang ini jadi kayak memantau kamu ya, tapi kayak sekarang lebih kayak nantangin sejauh mana kamu bisa menghindar atau tidak menerima cinta dia. Ini kalau untuk yang jomblo, tapi kalau untuk kalian yang sudah memiliki hubungan ini atau masih pacaran, yang aku lihat saat ini seseorang yang ada dalam pikiran kamu sebetulnya sedang kebingungan ya. Kita bahas yang mana dulu nih? Ada 3 fase. Kita bahas yang fase ini dulu ya, yang kebingungan. Nanti kita bahas yang fase kedua, yang pertama dan yang kedua aku bilang tadi. Guys, untuk fase yang ketiga nih, teman-teman pilih dulu mau pilih yang mana nih? Aku langsung baca aja ya. Untuk yang posisinya teman-teman adalah yang masih pacaran, dia di sini dia masih loh mau mempertahankan hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh bakalan bagus tuh tergantung kamu ya. Sama halnya dengan orang yang sudah menikah, sama gitu, cuman beda status ya dalam pembacaan aku ini. Jadi si si orang ini nih ya, sayang sama kamu ya, dia tapi sulit untuk berjuang, memperjuangkan kamu gitu, karena kamu di sini udah ada yang punya. Gitu ya, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Jadi keinginannya dia, pikirannya dia, kamu bisa melepaskan orang yang saat ini bersama dengan kamu, terus berjalan dengan dia gitu ya, bisa sejalan dengan dia seperti apa yang dia inginkan. Tetapi di sini nampaknya kamu seperti kompromi
sama dia gitu ya, kalau kamu tuh nggak bisa seperti itu. Walaupun memang perasaan kamu juga di sini ada sayang sama dia, ya. Ada sayang, ada kekuatan cinta di sini terhadap dia, tetapi, kamu seperti kayak ragu, ya. Kamu takut dia tidak bisa memberikan kebahagiaan seperti saat ini kamu nikmatin gitu ya. Dan ini adalah energinya si dia kepada kamu bahwasan seseorang ini tetap menunggu kamu gitu ya. Kamu udah mengatakan terus terang nih kalau kamu tuh nggak mampu atau memang kamu sedang menyembunyikan sesuatu rahasia dari dia, tidak mengungkapkan kebenaran apa yang sedang terjadi dalam keadaan nyatanya gitu ya. Kamu dalam masih terikat dan bahagia sampai detik ini, tapi karena kamu juga nggak mau kehilangan dia, kamu mungkin tidak semuanya diberitahukan kepada dia tentang keasliannya kamu ya. Dan ini yang membuat kamu dan dia susah bergerak. Nah, sedangkan di sini energi dia selalu nunggu kamu loh, mau keluar, mau komunikasi, dia selalu ready. Tapi kalau kamunya sering ini ya, sering memperlihatkan reaksi yang sulit sekali untuk diajak komunikasi, bicara ya, apalagi ketemu, ini yang membuat dia kayak ragu ya, ragu gitu. Ini bisa-bisa nggak akan ini ya, nggak akan menuju kepada cita-cita dia gitu ya, bahagia bersama dengan kamu gitu pada akhirnya. Namun ya, di sini dia pingin pingin juga melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan kepada dia. Jadi kamu diemin dia, dia juga mau diemin kamu gitu. Ya dia tahu kamu sayang sama dia. Kalau kamu ngajak, kayak nantangin gitu ya, dia menyangkanya itu nantangin dia gitu di sini, The Emperor. Jadi kamu jadi ikut-ikutan, dia jadi ikut-ikutan kayak sikap kamu ngediemin, nyuekin. Padahal sebetulnya kamu juga pengen komunikasi, pengen ketemu, sama dia juga kayak gitu. Cuman kan di sini situasinya berbeda. Udah ada omongan yang kamu bilang ke dia, tapi dia mungkin nggak ngerti-ngerti atau memang nggak mau sepaham lah sama kamu gitu ya. Misalkan kamu pingin ngejalin hubungan ini tapi nggak usah serius, tapi bisa jalan aja gitu ya. Tapi dia nggak bisa gitu ya. Dia pingin yang eh, hubungan ini tuh bisa menerus sampai ke jenjang yang lebih serius ya, nggak cuman deket pacaran, dia nggak mau kayak gitu ya. Padahal orang ini juga kalau misalkan teman-teman deket 1 sampai 2 bulan ini langsung nikah sih kalau aku lihat. Emang tipe orang yang romantis dan to the point gitu ya, langsung ajak. Cuman karena kendala ya, ada sebuah hubungan lain ya, kamu atau dia punya pasangan, jadi agak lama hubungan ini berjalan terus tanpa kepastian. Dia sampai detik ini juga nggak mampu ninggalin kamu. Udah berjuang teman-teman ya, ngedeketin kamu udah, tapi nggak mampu ngedapetin kamu seutuhnya karena kamu merasa karena bukan merasa ya, karena kamu memiliki segalanya gitu. Sedangkan dia adalah orang yang mungkin ada di bawah kamu standarnya. Tapi kalau dalam pengetahuan gitu ya tentang sesuatu yang sifatnya duniawi ya, kepintaran gitu, atau mungkin emang jago jago gitu, jago manipulatif kali ya, belum bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan dia udah punya pasangan kok masih punya bisa pacaran lagi tuh kan dia manipulatif ya. Jadi dia jago lah mainin, pinter alibi lah gitu ya. Ya maaf loh, aku bukannya mau bikin kalian sedih, tapi yang aku lihat memang orang ini tuh pinter gitu, kayak arah seperti itu. Tetapi ini benar kalau dalam lubuk hatinya memang betul-betul sangat mencintai kamu, tulus dia gitu. Ya dia menginginkan kamu jadi pasangan hidupnya buat masa depannya dia gitu. Sampai detik ini ya guys ya, dia masih nih udah berjuang nih teman-teman. Udah berjuang tapi tetap kayaknya nggak dapet reaksi yang baik dari kamu. Dari jauh dia selalu bersabar menunggu kamu melakukan pergerakan. Ada informasi lah gitu dari kamu tentang bagaimana saat ini keadaan kamu. Namun apa yang terjadi saat berkomunikasi, saat terjadi hubungan kontak itu berlangsung, di situ dia kayak mulai paham gitu ya, apa isi pembicaraan kamu, kemana arah tujuannya gitu ya. Dan di sini dia juga menyatakan, oke, dia sih gimana kamu, kalau kamunya mau ya dia mau gitu ya, karena memang dia betul-betul sayang gitu, tapi dia tahu gitu situasi dan kondisinya kamu bukanlah orang yang sendiri lagi tuh, yang membuat dia juga gak bisa maksa kamu. Tapi secara energi orang ini kuat banget memang. Betul, lama loh teman-teman dia ngidap
sayangnya ke kamu ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman di sini udah sampai berbulan-bulan ya, atau mungkin udah memakan waktu 2 tahun, 3 tahun, orang ini masih loh, energinya masih kuat banget. Kenapa sih kayak gitu nih Mas Mada terjadi di pembacaan ini? Aku lihat di sini, kenapa dia seperti itu? Nampaknya seperti mungkin dari tampilannya dia kayak anak-anak ya, kayak orang dewasa ya tampilannya, kayak karismatik gitu, banyak yang kamu sukai dari dia ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari gaya dia bicara sampai bagaimana dia action ke kamu ya. Tetapi kalau aku lihat di jiwanya dia nih ya, orangnya peragu dan sangat kekanak-kanakan. Jadi kamu sulit banget untuk menjalani hubungan dengan orang ini. Kamu nggak bisa pegang omongan dia gitu. Itu yang membuat kamu ragu untuk meneruskan hubungan dengan dia. Tapi teman-teman juga mencoba untuk menghindar ya dengan tidak komunikasi dengan dia, atau diri dia memang ada memblok nomor kalian di sini. Karena apa? Karena mungkin kamu nyebelin gitu, nggak bisa diajakin romantis, selalu ngomongin masalah mulu ya. Masalah cemburu, masalah pasangan, masalah kerjaan, masalah agama, masalah apa aja diomongin dia nggak suka gitu. Maksudnya bosen, akhirnya apa? Berdebat gitu kan, bener nggak? Apa yang terjadi setelah kalian berkomunikasi dan bercakap gitu? Yang ada dia dan kamu, atau aku lihat di hari-harinya dia kepikiran tuh sama omongan kamu yang mungkin melalui telepon atau ketemu langsung, keinget terus ucapannya itu ngena banget, entah cerita apa yang kamu sampaikan ke dia. Pada akhirnya apa? Sebenarnya dia bisa saja melakukan sesuatu pemberontakan atas sikap kamu atau penolakan kamu terhadap perasaan dia, karena dia di sini kepingin kamu tuh jadi miliknya dia tuh ya. Tangannya tuh sambil megang senjata, nggak boleh kamu diambil siapapun, kamu harus jadi milik aku, seperti itu. Tapi dia nggak berdaya guys ya, karena dia nggak memiliki apa-apa. Lihat, yang kartu pertamanya aja udah terlihat orang sederhana, dan di Emperor ini adalah seorang raja yang berada di lapangan, tidak di dalam istana. Jadi dia nggak bisa melakukan apapun gitu ya, karena dia nggak bisa memberikan sesuatu yang mungkin akan membuat kamu tergoda kepada dia gitu. Jadi dia cuman bisa dengan tubuhnya dengan sosok dia, kamu akan luluh kepada dia. Dan itu benar, setiap kali kamu komunikasi lagi, melihat dia lagi, kamu tuh selalu saja luluh kepada dia. Sebenarnya kamu juga di sini seperti ada penolakan yang cukup besar di dalam pikiran kamu ya untuk menjalani hubungan ini. Tapi tuh kalau udah ngeliat dia gitu ya, kamu kayak duh ya, akhirnya ngobrol lagi, akhirnya nyambung lagi. Dan setiap kali dia meminta diterusin hubungan ini, pasti begini lagi, jauh lagi, kangen-kangenan lagi, debat lagi. Seperti itu terus berlangsung ya di hubungan kamu dengan dia. Tapi yang aku lihat secara energi memang guys, dia tuh nggak bakalan loh. Kalaupun dia cuek sekarang, diem aja, kamu udah ngelakuin banyak hal, udah caper, mungkin kamu juga udah bikin status ini itu, ke media sosial kamu mungkin diblok, atau WhatsApp kamu diblok, tapi kamu menggunakan cara lain, tapi kayak dia tuh nggak ngaruh banget ke kamu ya. Enggak, sebetulnya enggak, kepo dia ya. Sering lihat, sering dia mencari-cari tahu tentang kamu. Bahkan aku melihatnya di sini mungkin saat-saat senja, seperti jam-jam 6 sore gitu ya. Ya jam-jam siang, pokoknya matahari yang terik-terik gitu ya. Kadang ya dia masih sering scroll. Ini kok bisa begitu nih Mas Mada? Aku melihat dari si ini ya, si warna dari dia dengan si warna dari si Emperor ini. Jadi sekitar jam segitu ya, dia tuh kayak ngontrol kamu gitu ya, kepoin kamu. Makanya kamu perhatiin aja dari jam-jam segitu. Bener nggak tuh yang aku ngomong tuh ya? Nggak bisa guys ya, kok kepo pengen tahu kabar kamu, siapa tahu dia masih bisa bahagia dengan celetukan kamu di status di media sosial gitu ya, membuat dia mungkin wah ya bahagia lah, intinya gitu. Dia mencari kebahagiaan, yaitu adalah dengan melihat dan mencari tahu tentang kamu. Nggak percaya, ini buktinya. Kamu nggak komunikasi sama dia, udah lama kamu di blok, jam-jam tertentu dia masih kepo, weh. Seperti itu. Tapi bagaimana untuk seseorang yang saat ini sudah menikah, ya Nyimas Mada? Oke, untuk menikah,
Ada perdebatan terus ya di dalam hubungan ini, perbedaan pemikiran sih sebetulnya sama kamu mikirnya apa, dia mikirnya apa gitu. Jadi nggak sejalan, kamu ngambek karena kamu nggak diikutin pemikiran kamu, nggak sama lah, kamu nggak ngomong ke dia gitu. Ngomong gitu, apapun yang kamu pikirin, kalau nggak sama seperti, yang dia lakuin, kamu ngomong sama dia, "Kok kamu gitu sih? Kan aku begini, harusnya kamu ikutin aku kan nah harus ngomong gitu, kalau nggak diomongin tuh dia kayak gitu, jadi kamu salah paham terus sama dia ya. Kalau udah menikah nih ya, jadi kamu nganggapnya dia nggak sayang gitu, padahal sayang guys, ini gara-gara sering ngomel ya, sering debat gitu, mungkin dia diem aja nggak ngelawan, nahan dia guys, nanti sewaktu-waktu kalau udah ketemu waktunya pasti dia meledak naik, marah gitu. Ya, dia berharap kamu kembali normal, bisa mencintai dia, karena dia sangat mencintai kamu dan dia pingin banget hubungan ini harmonis. Karena dengan hubungan harmonis seperti itu akan mendatangkan banyak rezeki. Ini pemikirannya dia, makanya dia selalu mencoba untuk sabar, ngalah ya. Ini buat mempertahankan hubungan kalian, tapi bukan karena itu aja, bukan karena, hubungan kalian, tapi memang cintanya dia gede banget sama kamu, bahkan orang tuanya pun menjaga hubungan kamu dan dia tetap baik-baik aja. Orang tuanya nggak mau kamu kenapa-kenapa dengan anaknya ini yang jadi suami atau istri kamu gitu ya. Dia nggak mau sampai anaknya ini, terjadi sesuatu yang buruk gitu ya di kehidupan rumah tangga kalian. Ini yang terjadi saat ini ya, energi dia itu sebetulnya gimana kamu, kalau kamunya ramah dia ramah, kalau kamunya sayang dia ya dia sayang juga. Cuman memang perlakuannya tidak bisa lebay guys ya, karakternya memang sangat introvert, atau kalau kalau kamu ngumpul sama sanak saudara, ada kamu, ada dia gitu ya, pasangan kamu, terus dia kalau mungkin kalau kamu lagi sharing dengan keluarga atau sanak saudara yang lain, dia ini nggak bisa kayak, nggak punya apa ya, nggak tahu kode kamu gitu loh, nggak seirama. Jadi kan biasanya kalau pasangan suami istri itu kan walaupun dilihat pakai mata kan ngerti ya kode, terus bagaimana dia senyum doang kode, ngerti, tapi dia enggak, gitu ya. Itu yang menyebabkan kamu mungkin sering ngambek sama orang ini, karena orang ini kelihatan jutek, tidak sepaham sama kamu sering kayak, terluka ya sama sikapnya dia, karena dia kayak nggak ngejaga kehormatan kamu di mata sanak saudaranya. Kalau aku lihat seperti itu ya. Jadi di sini yang membuat, bertahan sebetulnya, dia karena ada orang tua juga yang mendukung dia supaya tidak terjadi sesuatu di dalam hubungan pernikahan kalian ya, atau memang, di dalam keluarganya tidak ada tuh yang seperti itu, ngalamin kasus-kasus yang kayak gini. Makanya orang tuanya bener-bener kayak ngerapet banget, tapi bukan ikut campur, tapi kayak menjaga kamu, menjaga dia supaya tidak terjadi sesuatu. Ya, karena pandangan mata orang tuanya, kalian masih kanak-kanak gitu ya. Dan aku melihat di sini memang dia terlihat kayak judes, jutek gitu ya, terus nyebelin, nggak bisa support kamu ya di tempat-tempat saudara, di tempat kerumunan teman-teman kamu, atau kamu lagi dalam acara rapat, RT RW gitu ya. Ya emang ikutan misalnya, dia tuh nggak bisa apa ya, romantis, apa ya, baik, oh bener-bener kayak asem banget gitu, terus kamu terluka karena, reaksinya dia gitu, dikiranya kamu dia nggak sayang, dikiranya kamu dia kayak, "Ih nyebelin banget sih, dia nggak suka ya, nggak sayang ya, kenapa dinikahin?" Nah kayak gitu ya. Padahal enggak, memang tipenya kayak gitu, dan setiap kali kamu bahas, ribut, di sini dia kayak anak-anak, dia nggak bisa nggak nyambung sama kamu. Kamu maunya apa, dia maunya apa, nggak nyambung, gitu. Dia udah, usianya pasti udah dewasa dari kamu ya, lebih dewasa dari kamu, lebih di atas, lebih lah pokoknya, entah itu dari 6 tahun ya, 5 tahun atau 9 tahun ya, yang lebih gitu dari kamu. Dan aku lihat di sini, dia seperti anak-anak, memang nggak nyambung gitu kalau ngomong, pasti ribut lagi, debat lagi, akhirnya apa, orang tua yang ngademin, orang tua yang ngomong sama dia, orang tuanya gitu ya, untuk ngalah, untuk apa gitu ya. Dan sosok ini mungkin juga senang pakai baju merah, karena orang baju merah biasanya memendam perasaan amarah tapi dipendam, tapi orangnya sebetulnya tuh galak banget, dan kalau misalkan mukul emang nggak berani mukul gitu, tapi kalau udah keterlaluan bisa itu kena
ya. Dan kalau aku lihat dia tulus sih sayang sama kamu, ya. Dia mempertahankan hubungan ini karena menurut dia, berada dalam hubungan dengan kamu ini banyak banget ujiannya gitu. Banyak kebohongan, banyak juga mungkin yang kamu sembunyikan, itu perasaannya dia ya. Dia merasa mungkin kamu tuh bener-bener nggak bisa dimilikin gitu. Dekat tapi tidak dekat hatinya gitu, dekat, fisik tapi tidak dekat hati. Jadi membuat dia tuh kayak, terlunta-lunta, terombang-ambing, kayak nggak dapet perhatian kamu. Dia tuh rindu dengan perhatian kamu, sayang di sini. Dia nggak ada minat untuk pergi ngejauhin kamu atau apa. Bahkan saat ini aja kalau dia diem aja bukan karena dia nggak peduli, ya udah capek gitu, udah capek dalam, nanggepin urusan ini gitu ya. Jadi dia memilih memilih untuk diam. Ya, tapi kalau untuk energinya dia masih sayang, bahkan di sini dia masih punya planning ke depannya akan ada kemakmuran, kebahagiaan, ya itu yang pengen dia raih gitu bersama dengan kamu, kehidupan rumah tangga bersama dengan kamu. Pengennya sama-sama sabar gitu, sama-sama bisa memaafkan karena dia sekarang-sekarang juga agak kalem kan, agak banyak ngalah. Ya, sebetulnya dia bukan karena takut kehilangan kamu, tapi memang dia masih sangat mencintai kamu dan dia tidak mau kamu sampai dimiliki oleh orang lain, ya. Dan kita lihat untuk versinya si teman-teman yang masih jomblo. Nih ada orang yang suka sama kamu, tapi dia sudah punya pasangan atau kamu yang udah punya pasangan. Jadinya di sini nggak bisa bergerak hubungan ya, karena bingung dong gitu. Tapi kalaupun kamu di sini ngerespon walaupun kamu udah punya pasangan, dia sih masih akan mau aja gitu, karena perasaan hatinya kuat banget ke kamu, seneng bahkan kangen gitu, pengen ada selalu berdua dengan kamu, pengen ngomongin hal apa aja yang konyol-konyol. Dia termasuk orang yang humoris sih orangnya ya, humoris, terus orangnya apa adanya gitu, maksudnya nggak dibuat-buat. Kalau ngelucu, kalau ngomong pasti kamu ikut, pasti kamu banyak ketawa gitu ya sama pengetahuannya dia yang, ya yang kamu anggap lucu lah gitu ya. Seseorang ini usianya jauh dewasa dari kamu atau seseorang ini punya usia di bawah kamu ya. Ada 2 ini ya. Dan seseorang ini tuh sebenarnya nyaman sama kamu karena kamu ini pintar dan dia juga orangnya pinter gitu. Makanya dia harus nyari lagi yang sama, selevel, sesuai dengan dia. Nah, ya, dia juga punya level ekonomi yang mungkin bagus, ya rapih dan kamu juga seperti itu. Makanya dia di pandangan dia kamu seperti itu. Makanya dia merapat ke kamu dan ngejar. Sampai sekarang energinya kuat banget nih. Dia setiap jam siang-siang, sore-sore tuh sering kangen sama kamu, kebayang senyumanmu ya. Mungkin kamu ada pernah ngomong apa, nggak sengaja diartikannya beda sama dia gitu. Dan sampai detik ini dia masih sering mengagumi kamu dan dia punya foto-fotomu mungkin juga ya dia koleksi ya dari akunmu. Itu yang terjadi, tapi yang aku lihat memang ya, orang ini diam, memantau, melihat kamu terus, tapi sebetulnya seseorang ini bukan tidak peduli dan tidak cinta, cinta, cuman dia ngelihat kamu udah ada yang punya gitu loh. Ya, ini untuk yang jomblonya kamu apa dia ya? Ya dia, ya dia ya, kamu yang udah punya pasangan gitu ya. Atau kamu yang kebalikannya. Ngebingungin yang ini ya. Ngebingungin yang ini ya, iya karena aku rasa energinya kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena ada 2 sosok yang muncul di jomblo ini ya. Entah yang jomblo ini adalah dia, tapi secara energi sih ada di dia gitu loh ya. Dan di sini mungkin dia udah pernah menikah, teman-teman, dan kebetulan dia suka sama kamu dan ternyata ada konflik nih karena kamunya udah punya pasangan gitu ya, atau memang, diri dia nih yang jomblo ini nih yang baru aja kelar dengan masa pernikahannya, kembali diusik dengan masa lalunya yang membuat kamu pada akhirnya menjaga jarak dengan dia karena mungkin di sini kamu merasa nggak kuat dengan ujiannya. Ya, dia sih sebetulnya mau terus ngelanjutin gitu loh ya. Tapi memang khawatirnya kamu karena dia seperti terlihat tidak berjuang ya di hubungan ini, sehingga kamu kayak memilih untuk, apa ya, kayak nggak percaya sama dia, ya, kayak nggak percaya sama dia. Walaupun kamu melihat ada cinta, ada kasih sayang, ada rindu dari dia, dan ada keromantisan, ada kelembutan dari dia ya, ada perhatiannya. Tapi tidak membuat kamu luluh gitu loh. Emang kamu sebetulnya butuh hal tersebut, tapi kamu tidak kayak
serta-merta menyambut rasa yang dia punya ke kamu, karena kamu merasa ragu kamu percaya batin kamu banget kalau aku lihat ya. Tapi kalau dia juga gitu ke kamu, yakin banget kalau dia bisa dapetin kamu. Tapi karena di sini ada The Emperor dan Hierophant dan Hangman di sini, aku lihatnya antara nih yang masih jomblo ya. Kamu mungkin apa ya? Juga belum punya pasangan gitu. Ini tertarik sama seseorang yang saat ini sudah punya pasangan. Ini bisa terjadi seperti ini sih Mas Mada. Aku melihat di sini nih ya. Ya. Sebetulnya mungkin saja kalian di sini juga sama-sama menjomblo gitu ya. Sama-sama menjomblo tapi pernah menikah. Ini juga bisa terjadi gitu ya. Pernah menikah atau ini adalah mantan kamu mantannya juga. Jadi pingin balikan gitu tapi ada tidak apa ya, tidak bisa seiringan lagi gitu. Kenapa? Mungkin perbedaan pemikiran kamu udah beda gitu ya. Perasaan kamu juga mungkin ada perasaan sayang gitu, tapi udah beda gairah atau apa. Ini yang menyebabkan dia tuh gimana kamu gitu loh. Kalau kamunya ya siap menerima dia ya dia langsung gitu. Maksudnya enggak apa ya, enggak mau pakai lama gitu, mau melamar, mau datangin orang tua kamu seperti itu ya. Oke, ini racing dari zodiak si Sagittarius ya. Ada Scorpio, lalu Taurus, Aries, dan ada Aries dan ada Capricorn. Kita lihat seperti apa ke depannya hubungan kamu dan dia. Seperti apa ya dari tiga fase yang aku sebutin tadi. Kita lihat seperti apa energi perasaan dia sebenarnya ke kamu. Ke depannya seperti apa. Kan teman-teman. Masih bingung dia. Dari ketiganya ya kan mengindikasikan sama ya, masih atau mencintai kamu. Seorang yang ada dalam pikiran kamu. Sebenarnya dia bingung sih, bingung. Mau ngelepas kamu bingung karena kamu banyak memberikan keuntungan, kebahagiaan ya, dan juga ada banyak hal yang mungkin susah dia dapatkan dari hubungan sebelumnya atau hubungan yang belum dia pernah dapat. Apa ya? Yang aku lihat sih memang cinta pandangan pertama atau memang sesuatu ini dia kenal kamu sudah lama ya sebagai teman atau apa. Jadi setelah memiliki hubungan sama kamu, sudah menikah sama kamu, akhirnya bingung. Banyak kejelekan yang sering dilihat itu bukan berarti harus memutus kamu, menjauhi kamu, berpisah dari kamu. Justru harus ada yang diperbaiki. Dan juga dia mikir kenapa kamu seperti itu. Jadi dia ingin ada perubahan dari sikapnya dia. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang baik untuk hubungan kalian berdua. Ini untuk yang pernikahan ya. Tapi untuk yang jomblo, aku rasa di sini dia bingung sama sikap kamu gitu ya. Kamu kayak memberikan kesannya kode sama dia gitu untuk mendekat, tapi kamu tidak memberikan reaksi apa-apa. Itu yang membuat dia saat ini jadi kepingin ninggalin kamu, tapi susah move on di sini ya. Dia pelan-pelan karena dia merasa kepingin apa ya, kepingin dicariin sama kamu, merasa kepingin di apa ya, kayak jangan pergi gitu, gimana ya, kayak tidak membiarkan dia pergi gitu. Dia pelan-pelan, mungkin dia ada pesan singkat yang bilang, "Oh, aku akan tinggalin kamu aja deh." Jadi yang jomblo ini ngerasa kamu tuh udah ngasih harapan banget, tapi pada kenyataannya kamu tuh nggak ada sama sekali respon yang baik ke dia, malah nyuekin, asik sendiri. Ini yang bikin dia nggak percaya diri, akhirnya sedih ya, ngebatin, sedih banget diperlakukan seperti itu gitu ya. Apakah kamu mandang materi atau memang ada sesuatu yang saat ini kamu masih menjaga diri kamu dari keterikatan dengan siapapun, karena mungkin kamu sedang menunggu seseorang ya. Ini untuk yang para jomblo. Tapi untuk yang masih pacaran, di sini aku lihatnya seseorang ini bingung, memang saat ini bingung sekali ya terhadap diri kamu, karena saat ini teman-teman dia berada dalam kesulitan atau kesusahan di hidupnya ya. Saat ini memang dia menginginkan kemakmuran,
kesuksesan, tapi hingga detik ini belum kunjung datang kepada dia. Sehingga hubungan ini sangat jenuh ya, sangat stagnan karena dia lebih mementingkan pekerjaannya. Karena dia taunya kamu tuh sayang sama dia gitu, kamu nggak bakalan kemana-mana, pastinya kamu akan kembali kepada dia, komunikasi seperti biasa. Mungkin udah biasa ya kalian tuh nggak tiap hari gitu ya, nggak tiap detik cari atau chatan, tapi dia ngerasa banget kamu tuh sayang sama dia. Makanya dia fokus kerja aja, tapi sebetulnya dia juga nggak mau sih kehilangan kamu. Tapi tuh ya, yang aku lihat gini, orang yang pacaran ya, seseorang ini yang kamu pikirkan, kenapa sampai sekarang nggak ada komunikasi? Kenapa kamu sama dia tidak mau komunikasi? Mungkin kamu udah capek ya, karena dia kayak sibuk sendiri, kayak nggak inget sama kamu. Ya bener kan? Iya betul. Dia di sini lagi banyak kesusahan soal uang terutama ya teman-teman ya. Dia memang ingin memperbaiki keuangannya dia. Dan karir, entah itu memang nggak punya kerjaan atau memang kerjaannya yang sekarang nggak enak, dia pengen cari lagi, pengen pindah lagi gitu. Tapi sebetulnya di dalam perasaannya dia sayang banget sama kamu, tapi dia harus concern di uang ini loh, karena dia kayak kayak ada kewajiban yang harus dia penuhi, yang harus dia apa ya, yang harus dia selesaikan gitu. Tapi kalau cintanya sayang banget sama kamu dan dia nggak mau di sini sampai kehilangan kamu, dan belakangan dia sering sedih karena mungkin kamu banyak mengecewakan dia ya, membuat hatinya kebingungan, sikap kamu kok seperti itu gitu ya. Padahal kalau di baru terakhir ketemu, terakhir ngobrol kan masih baik-baik aja, kenapa tiba-tiba gitu saat dia mulai komunikasi ke kamu, kok kamu kayak udah bukan kamu ya, seperti nggak respon. Di sini bikin dia itu kayak, ada apa, kenapa ya, apa, oh dia baru sadar gitu kalau memang dia ini banyakan kerja atau mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin kamu. Atau memang orang ini nggak kepikiran ya, dia ini nggak kepikiran tentang kesalahan atau kekurangan yang dia punyai. Iya, tapi yang aku lihat dia sayang sama kamu, dia takut banget tuh kehilangan kamu. Di sini adalah kamu orang yang eh, penyayang, lemah lembut, sabar, pemaaf, ya, kamu perhatian, kamu juga nggak pernah nuntut hal apapun termasuk materi. Ini bikin dia sayang banget sama kamu. Tapi sayangnya saat ini dia seperti punya rahasia ya yang dia sembunyikan dari kamu, dan selama ini dia selalu kayak nggak mau komunikasi tentang masalah dia gitu ya. Mungkin dia punya masalah uang yang cukup besar teman-teman, tapi dia nggak cerita karena mungkin dia malu atau dia tidak mau dianggap orang yang kurang ya, atau orang yang nggak punya. Dia nggak mau dibilang, dia nggak mau menggunakan cintanya ini untuk apa ya, untuk bisa menguntungkan dia lah intinya. Dia tidak mau seperti itu, makanya dia lebih banyak kayak diem. Tapi sejujurnya memang orang ini tuh kayak gini teman-teman, nggak mikirin, asli banget kalau rasa sayangnya emang tulus sama kamu, cintanya juga, tapi asli banget dia tuh kayak nggak bisa berjuang gitu loh di hubungan ini, karena kayak capek banget soal uang gitu loh. Kayak udahlah pasrah aja lah, ruwet gitu ya, udah nggak tahu mau kemana mau gimana, udah biarin aja gimana alam semesta aja gitu kan. Jadi akhirnya sering ngelamun, ngebayangin kamu doang gitu lewat gambar-gambar kamu, atau mungkin juga rangkaian kata yang kamu kirim ke dia. Itu yang membuat dia selalu terhibur gitu ya dalam kesepiannya atau kerinduannya. Dan aku lihat di apa nih, risingnya ya, ada Scorpio. Ini nyambung loh teman-teman. Di sini kan ada Scorpio, ini Scorpio lagi ya kan. Ini Taurus, nih Virgo, ini ada Capricorn, ini ada Virgo lagi. Terus Pisces, Cancer. Jadi energi dari water sign ya dengan si elemen api dan Capricorn ini lagi direbutin ya kalian. Jangan-jangan orang-orang yang water sign tuh banyak-banyak orang yang ini ya, yang mampu ngejalanin hubungan kayak gini. Kebanyakan loh ya, aku lihat tuh ya dari pembacaan-pembacaan tuh, energi kalian tuh menggairahkan sepertinya. Jadi banyak rebutan dan percintaannya ini dalam banget. Banyak ya, banyak sekali warna-warni, tapi luar biasa ya Tuhan menciptakan water sign nih. Selalu loh pendampingnya pasti fire sign ya, terus earth sign. Tapi untuk energi yang lain kayak kok nggak muncul gitu. Ya ini Scorpio, Pisces tuh, Capricorn, Virgo, Taurus, ada semua, Aries, Sagittarius. Nah
Si Leonya enggak ya. Si Leonya enggak. Oke, kita lihat inisialnya. Apakah ada nama kamu atau nama seseorang yang saat ini para jomblo lagi mengincar. Jomblo tapi sudah pernah menikah gitu ya. Bukan jomblo tidak punya pasangan, tapi lagi nggak fokus buat pacaran. Tapi nggak mau kehilangan. Gimana ini, ada yang seperti itu? Iya, ini ada ceritanya. Jadi nggak mau kehilangan ya. Oke, ini ada FIDSQMCZNY, lalu ada RH. Nah, teman-teman semuanya, jika ada salah kata, ada yang keliru dalam ucapannya, takut ada yang keluar nggak enakin hati, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih buat subscribe-nya. Semoga teman-teman selalu dijaga, dilindungi dari hal-hal yang tidak kalian sukai, dan dilindungi dari mara bahaya. Dadah semuanya.